karena menyambung tali silaturahmi kepada keluarga-keluarganya. Andai ayah kita meninggal, masih ada Pak D-nya, masih ada Bude, masih ada Bibi, sambung tali silaturahmi. Jangan ketika orang tua ada kita bersilaturahmi, orang tua meninggal kita putus tali silaturahmi. Idza matul ibnu Adam, jikalau anak Adam meninggal dunia maka terputuslah seluruhnya. Pak Marsidi biasa sholat ke Al-Barokah, sekarang tak bisa sholat lagi. Pak Marsidi biasa ikut pengajian di majelis talim, sekarang tak bisa lagi. Adinda Muhammad Raihan biasa ngaji di tempat kami, rajin, hafalannya bagus, dikasih hafalan selalu dihafalkan, sekarang tak bisa lagi. Seluruh amalnya terputus, nggak bisa ibadah lagi. Tetapi terputus di sini ada penyambungnya, yaitu ahli warisnya, baik ibunya, baik neneknya, baik orang tuanya, maka sambung kembali. Kecuali 3 perkara. Pertama, sodaqotun jariyah, maka sodaqah yang pernah dilakukan almarhum dan ahli nasabnya ataupun ahli warisnya diteruskan, maka sampai amalnya, Pak. Contoh, Pak Marsidi semasa hidupnya sering ikut pengajian. Ketika meninggal dunia tak paham lagi, tak bisa lagi ikutnya. Kita anaknya, andai kan kita perempuan mungkin tak bisa ikut pengajian bapak-bapak, kirim sedekah untuk pengajian, khususkan untuk almarhum ayah kami. Kirim apa yang butuh, apakah air mineral, tetap pahalanya akan mengalir. Kirim Al-Quran, kirim bantuan untuk pembangunan sosial, maka pahalanya akan mengalir. Itu yang pertama yang tak akan pernah terputus sebelum dunia ini berakhir. Yang kedua, amal apa yang tak akan pernah terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai orang tua jangan buru-buru langsung diserahkan ke guru ngaji. Ini yang terkadang salah. Anak belum kita ajarkan Al-Fatihah sudah buru-buru diserahkan. No, ngaji nak. Minimal kita, Pak, mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita. Itu pondasi yang awal, biar menjadi amal jariyah. Maka daripada itu kalau kita nggak bisa, ya belajar. Kalau kita sudah tak bisa, tak mau belajar, ini yang jadi masalah. Maka daripada itu pentingnya ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika anak diajarkan Al-Fatihah, walaupun agak sulit, itu akan menjadikan amal jariyah. Kita tidak tahu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang anak kita menjadi seorang hafiz kayak Ustadz Umar. Amin. Amin ya Rabbal. Maka ilmu itu akan mengalir. Ustadz Umar luar biasa menjadikan barokah untuk kampung kita dan menjadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur, berkahnya Al-Quran. Maka ajarkan alif-alifan kepada kita. Ketika itu baru kalau kita tak sanggup penuh, serahkan kepada guru-guru ngaji kita agar menjadikan amal ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, apalagi yang tak akan pernah terputus ketika kita meninggal dunia, maka amal yang tak akan pernah terputus ialah anak yang soleh dan soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Pak, Bu, ini dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum kakek Marsidi dan yang wafat kurang lebih 40 hari yang kemarin, saat ini sudah berada di Raudatul Riyadil Jinan, sudah berada di taman-taman surga. Yang harus kita tangisi kita saat ini, Pak, kita ibadah bisa nggak wafat kayak mereka, Pak? Mereka sudah jelas wafat dalam keadaan husnul khotimah karena tenggelam, salah satu bentuk syahid dunia dan syahid akhirat. Kita lihat asbabun nuzulnya, rajin ibadah. Muhammad Raihan rajin ibadah. Kita yang jadi masalah hari ini kita beribadah, belum tentu akhir kita bagus. Maka daripada itu, benar kata Imam Ghazali, sesungguhnya akhir hayat kita itu tergantung dengan kebiasaan kita, Pak. Maka sering-sering berbuat baik. Ibadah kita pun belum menjamin Allah berikan rahmat, apalagi yang enggak ibadah. Maka daripada itu sering doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini yang harus kita tangisi kita sendiri. Bisa nggak kita wafat dalam keadaan seperti mereka? Itu yang harus kita sadari pada malam hari. Insya Allah mereka sudah tenang berada di Raudatul Riyadil Jinan, sebagian dari taman-taman surga. Karena surga belum dibuka. Nanti ketika kiamat baru diperlihatkan mana sudah. Ketika jenazah di hadapan kita, Pak, andaikan orang tua kita wafat, secara ruhaninya kita tak nampak, tak bisa melihat mereka.
Tetapi mereka bisa melihat kita. Mana anakku yang ku bangga-banggakan, malah main game, doa di somet, tolong doakan ayahku, amin amin. Tapi nggak bisa ngaji. Maka dia cari anaknya, cuman dia nggak bisa ngomong. Kalau saat ini kita bisa ngomong karena ada jasmaninya, Pak. Ruh itu tak akan pernah mati, tapi jasmani terbujur kaku dan akan hancur dimakan oleh cacing tanah. Maka tak patut kita sombongkan bangkai yang hidup, Pak. Maka daripada itu, mereka pun melihat kita, cuma tak bisa menyampaikan secara ruhaninya. Maka daripada itu, kutul arwah harus benar-benar kita kasih kepada anak-anak kita. Tanya, udah bisa ngajinya sampai mana? Tanya, tahu nggak rukun wudhu sampai mana? Tanya, tahu nggak rukun sholat? Jangan hanya dijejelin perkara kutul asbas aja, makan desmani doang. Bisa jadi makanan ruhani yang kita berikan walaupun hanya sedikit, itu yang akan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu. Maka daripada itu, ini pesan untuk saya pribadi. Maka daripada itu, persiapkan bekal kematian. Jangan terlalu banyak mempersiapkan dunia. Kaya itu wajib, Pak, pilihan. Tapi kalau kita kayanya nggak cukup-cukup, itu dikatakan nafsu. Mending kita cukup, Pak. Ketika Allah berikan, cukup. Siapa golongan bercukup? Golongan orang yang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau Allah sudah memberikan fatwa, tak mungkin Allah itu bohong. Ketika dikasih nikmat satu, kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Kita ingkar dikasih titipan anak, nggak dikasih pemahaman agama, marah Allah, Pak. Titipannya nggak dijaga dengan baik-baik. Saya parkir dengan Pak Ustadz Dasa, kalau hilang saya marah dengan tukang parkir dulu, karena tak dijaga. Ketika sudah dijaga hilang, itu lain cerita, Pak. Itu yang dikatakan takdir. Bila mana kita diberikan ujian, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar cukup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila mana nangis, sunatullah manusia. Ketika ditinggal orang yang dikasih, pasti menangis. Yang tak boleh meratapi, kenapa harus kakek saya? Kenapa harus anak saya? Saya pengen melihat anak saya sekolah dulu. Saya pengen melihat cucu saya berhasil dulu. Tak seperti itu, Bunda. Tapi ikhlaskan. Mereka sudah tenang di alam sana. Tugas kita menangisi diri kita. Bisakah kita nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sungguh kata Allah, ajal itu telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Harinya A, B, dan C, dan tidak mengenal abjad, Pak. Tidak mengenal sakit, tidak mengenal tua ataupun muda, tidak mengenal yang sudah ubanan ataupun belum. Karena faidah ajaluhum, sesungguhnya ajal itu kehendakku kata Allah. Ubanan itu ciri saja, wa man nu'ammirhu nunaqqis fi khalqi afala yaqilun. Cuman perumpamaan aja. Kalau sudah di atas 60 kita masih tak taat kepada Allah, mau nunggu kapan? Kalau ada anak muda rajin ibadah, itu jauh lebih mulia. Kalau sudah 60 tahun ke atas tak tobat-tobat, nunggu kapan? Karena ajal tak mengenal tobat. Bila mana sudah datang, maka tak boleh dimajukan. Saya pengen cepat mati aja lah, udah gak kuat hidup ini. Gak boleh. Orang yang mati pun ingin dibangkitkan, Pak. Untuk apa? Ya Rob, ya akhortani ila ajalin qarib. Pengen dibangkitkan karena nikmatnya hidup. Orang yang hidup kok mau buru-buru mati walaupun hutangnya banyak, itu ujian. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah segala sesuatu ujian yang menimpa hambaku illa kata Allah, kecuali atas izinku. Jadi jangan kita seujon gara-gara warung sebelah nih usaha gua nggak laris. Nggak boleh, Pak. Gara-gara toko sebelah ini maka usaha gua nggak boleh. Itu ujian dari Allah. Tinggal kita meningkatkan kreativitas kita. Bagaimana barang dagang laku kita mendapatkan untung dengan cara yang maha berhukum. Jadi jangan pernah takut rezeki itu ketukar, walaupun 1 rupiah pun nggak mungkin rezeki itu tukar. Sudah Allah, wa may yu'min billah. Bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang beriman, ini pasti milikmu ya Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hatinya akan ditentramkan. Ilahi
PNS harus sekian, kalau nggak bayar, gampang. Tapi kalau Allah nggak ridho, bubar Pak, hidup kita nggak akan pernah berkah, karena apa-apa didahulukan dengan duit. Maka banyak sekarang Tuhannya banyak, Tuhan duit, Tuhan jabatan, karena merasa memiliki. Kalau merasa dititipin nggak pernah takut kehilangan jabatan. In tansurullahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau jabatan kita, kerjaan kita, anak keturunan kita niatkan untuk membantu agama Allah, in tansurullahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan meneguhkan kedudukanmu dan Allah akan membantumu. Janji Allah, bukan janji saya. Penutup, segala sesuatu yang ada melakukannya dalam keadaan husnul khotimah, tapi kita selalu menunda-nunda waktu sholat. Kita sedang safar dalam perjalanan, memang ada bab rusuhnya, kita boleh jamak qashar, tapi ingat kita pun kelak nggak tahu kapan umur kita. Mengambil jamak qashar keutamaan penting bagi kita yang menuntut ilmu. Kalau kita setiap masjid berhenti, ini yang terkadang keliru. Memang kita milik Allah. Allah berikan rukhsah keringanan bagi orang yang sedang safar silaturahmi. Keluarga besar Pak Marsidi sedang safar silaturahmi kepada keluarganya di Palembang. Niat silaturahmi mempererat hubungan antara keluarga besar. Atas izin Allah pulang tak sampai kepada Lampung, Allah wafatkan mereka. Tidak bisa pandang dulu, karena kita dikasih akal untuk ikra, untuk belajar, untuk berpikir. Carilah bawa baju, bawa sarung. Ketika waktunya hayya ala sholat, maka berhentikan. Paling kecil berzina dengan orang tua kandung, dosa meninggalkan sholat lebih hina dari itu dosanya. Cuman kadang kita tak ada. Tobat kita pada hari ini, wajib sholat yang tertinggal di kodok. Berapa banyak sholat yang tertinggal? Nggak bisa kita orang kaya bayar saja Pak, satu sholat 50.000 kali. Menang banyak orang kaya Pak. Tobat kita diterima asalkan kita niat pada saat ini mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan ketika masa-masa jahiliyah dulu. Maka daripada itu, sebelum ruh berpisah dari jasad, maka perbaiki sholat. Andaikan kita sedang memperbaiki sholat kita, Allah tetapkan batas usia kita, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tidak melalaikan sholat di rumah, jangan di masjid. Jadi fitnah nanti. Sholat terus Bapak itu, karena kita punya hutang. Sholat sunnah tidak bisa mengganti sholat yang pernah kita tinggalkan. Sholat sunnah ialah melengkapi sholat yang terkadang nggak khusyuk, Bu. Allahu Akbar. Ingat kunci motor naruhnya di mana? Ingat gorengan belum diangkat, saja ya. Kadang-kadang begitu, sudah niat segala sesuatu, tapi ketika sholat semua yang nggak ingat jadi ingat. Maka daripada itu, begitu cara mengkodok sholat. Salahnya kebodohan khilapan saya, Al-Fakir Usman Ahmad Dulana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah saya mengampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma afiq ila qaumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.